Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian khususnya pelajar yang butuh materi pelajaran, butuh soal-soal, tips, trik, motivasi, dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian aktifkan tombol lonceng agar senantiasa mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang diupdate oleh channel ini. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD tema 2 subtema 2 pembelajaran keempat. Oke, di pembelajaran keempat ini kita melanjutkan materi pelajaran kemarin. Ada sebuah pertanyaan. Sahabat, apakah kamu suka membaca cerita pendek atau cerpen? Nah, coba sekarang bacalah cerpen berikut ini. Cerpen ini bercerita tentang tanggung jawab dalam keluarga. Oke, Kak Dimas bacakan ya. Kalian simak saja. Judul cerpennya adalah Tanggung Jawab Ade oleh Gusti Nur. Sebenarnya Ade tahu dan mengerti setiap Kak Nina selalu membantu ibu menyiapkan makanan untuk dijual, mengantarkan ke warung-warung dengan mengendarai sepeda sebelum pergi ke sekolah. Ade juga tahu Kak Nina sering terlambat tiba di sekolah karenanya. Tetapi anehnya Kak Nina tidak pernah tertinggal pelajarannya. Kak Nina di rumah selalu mengulang pelajaran yang diberikan di sekolah. Dan rasa-rasanya Kak Nina adalah orang yang paling baik di rumah ini. Dan Ade tidak pernah merasa iri bila Kak Nina dibelikan sesuatu, sedang dia sendiri tidak. Tetapi sekarang ini, pagi hari ini Ade bersungut-sungut. Kak Nina sakit, berarti tidak berangkat ke sekolah dan tidak ada yang mengantar dagangan ke warung-warung. Ibu sudah lama tidak bisa pergi kemana-mana karena mudah sakit kepala. Satu-satunya yang bisa diharapkan adalah Ade. Apa Ade tidak ingin membantu ibu? Sekali ini saja, selagi kakakmu sakit. Ibu berkata dengan penuh harap. Ade hari ini ada ulangan, Bu. Harus berangkat lebih awal. Semalam tidak sempat banyak belajar, jawab Ade sambil menyiapkan buku-bukunya. Wajahnya tampak cemberut. Ibu menarik napas panjang mendengar alasan yang diberikan Ade. Kalau sudah demikian, mau apa lagi? Biarlah saya sendiri saja, Bu. Rasanya kepala saya sudah tidak pening lagi, seru Kak Nina dari dalam kamar. Mendengar suara Kak Nina, ibu lalu meninggalkan Ade yang masih berwajah cemberut. Betul, kau sudah sehat, Nina? Ibu khawatir nanti malah tambah sakitmu, kata ibu. Kak Nina bangkit perlahan dari tempat tidurnya, lalu pergi ke kamar mandi. Ibu hanya mengawasi dari belakang sambil menggendong adiknya yang masih bayi. Kenapa tidak kau bilang dari tadi kalau badanmu tidak sehat, Nin? Kalau saja kamu bilang selagi bapak belum berangkat, pasti bapakmu yang mengantarkan kue-kue dagangan kita ini, bisik ibu. Baru terasa setelah saya mandi tadi, Bu. Mulanya tak terasa apa-apa. Mungkin sebentar juga sembuh, Bu, jawab Nina sambil terus berpakaian. Ade berangkat tergesa-gesa. Ada ulangan, begitu alasan yang disampaikan untuk menolak tugas yang biasa dilakukan Kak Nina. Padahal ia tidak langsung menuju ke sekolah, karena di sekolah pada waktu sepagi itu masih sepi. Bahkan mungkin gerbangnya belum dibuka.
Dan sebenarnya pula tidak ada ulangan. Ade sengaja menolak tugas itu karena malu. Ia tidak mau teman-temannya melihat naik sepeda sambil membawa keranjang kue-kue. Ia tidak mau dikata-katai teman-teman seperti yang dialami Alip yang mengantarkan koran tiap pagi itu. Hari masih pagi benar. Ade tidak tahu akan kemana tujuannya pada pagi itu. Apakah akan hampir ke rumah Tina atau Ninu? Lebih baik ke rumah Yova saja. Biasanya Ade itu sudah siap pagi-pagi sekali. Aku bisa meluangkan waktu menunggu siang di rumahnya, pikir Ade. Tiba di rumah Yova, Ade ternyata harus menunggu lama sekali. Yova masih berjalan-jalan bersama adiknya yang masih kecil. Mama Yova sedang menata meja makan untuk sarapan papanya. Kakak Yova sedang mengepel lantai. Papa Yova sedang mencuci mobil. Bici sedang memantau persiapan makanan di dapur. Dan Ade merasa jengah menunggu di teras. Tunggu sebentar deh, Yova cuma mengajak jalan-jalan Vina menghirup embun pagi. Tak lama lagi dia pasti kembali. Dia juga sudah siap akan berangkat, kata Papa Yova, mencoba menenteramkan kegundahan Ade yang sedang menunggu itu. Tetapi, yang dikatakan oleh Papa Yova itu ternyata lama sekali bagi Ade. Jam dinding di rumah Yova menunjukkan pukul 6 lebih 10 menit. Jarumnya bergerak perlahan. Ade semakin merasa tidak enak duduk di kursi teras. Tak lama kemudian, Bici mengantar secangkir teh manis dengan ubi goreng. Silahkan diminum, Neng Ade. Bici menawarkan. Saya mau berangkat dulu, Bi. Jawab kepada Bici. Lalu kepada Papa Yova dia pamitan sambil bergegas pergi. Terima kasih Om, saya sudah berangkat saja dulu. Mau mampir ke rumah Ninu Om. Ia tiba-tiba gugup. Papa Yova keheranan. Demikian pula Bici, mereka heran melihat Ade tiba-tiba pergi dan melangkah lebar-lebar meninggalkan rumah itu. Semua orang sibuk, semuanya bekerja, semuanya tanpa kecuali. Kak Nina juga, padahal Kak Nina sedang sakit. Karena tanggung jawabnya sebagai anak tertua dan juga karena rasa sayangnya kepada keluarga, Kak Nina berpayah-payah pergi mengantar kue. Padahal Kak Nina sakit. Bagaimana kalau sakitnya bertambah parah? Bagaimana kalau Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening? Bagaimana kalau sampai Ade seperti ingin menangis selama perjalanan menuju ke sekolah? Hatinya begitu gundah, ia tak jadi ke rumah Ninu. Sekolah masih sepi, baru beberapa anak saja yang datang. Selama pelajaran berlangsung, Ade tidak bisa memusatkan perhatiannya pada pelajaran. Beberapa kali ditegur Pak Adi karena melamun. Ia ingin segera pulang, ingin segera menjenguk Kak Nina. Mungkin Kak Nina tambah parah sakitnya. Mungkin Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening lalu ada kendaraan yang menabraknya. Hap, kau sakit Ade? Tiba-tiba terdengar teguran Pak Adi. Ade gelagapan. Rupanya tadi ia melamun selama Pak Adi menerangkan. Pak Adi lalu menghampirinya meraba kening Ade. Ade jadi terharu. Kepalamu hangat, pulang saja ya, nanti bertambah parah, kata Pak Adi. Ade menurut. Ia bergegas meninggalkan sekolah. Ade berjalan dengan setengah berlari agar secepat mungkin bisa tiba di rumah melihat Kak Nina. Dengan tergopoh-gopoh ia memasuki rumah. Ibu sampai keheranan melihat sikapnya, langsung menuju ke kamar Kak Nina dan Kak Nina terbaring di pembaringannya. Ade seperti ingin menubruk kakaknya yang sedang terbaring itu. Kak Nina jadi terheran-heran dibuatnya. Ada apa, Dek? Kenapa kau tiba-tiba begini? Tanya Kak Nina. Maafkan aku, Kak, sebenarnya aku tidak ada ulangan. Aku cuma malu mengantarkan kue-kue itu. Ade langsung saja menangis, suaranya jadi tidak jelas terdengar. Sudahlah, jangan menangis, yang penting kau sudah menyadari kesalahanmu dan tak akan mengulangi lagi. Untuk kali ini tak apa-apa, kakak memaafkanmu, Dek.
Lembut suara Kak Nina menyejukkan hati Adi, mengobati rasa sesalnya agar tidak berkepanjangan. Dan keesokan harinya, Kak Nina masuk rumah sakit. Kak Nina masih sakit. Ade benar-benar melaksanakan apa yang dijanjikannya kepada kakaknya. Tanpa ragu lagi, Ade menjinjing keranjang kue-kue. Dengan sepeda, ia berkeliling mengantarkan kue-kue itu ke warung-warung. Tak ada yang mengejek, tak ada yang menggoda, tak ada rasa malu. Yang ada adalah rasa tanggung jawab yang besar. Sekian cerpen ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Sahabat sekolah, kali ini Kak Dimas akan sharing yaitu tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Yang pertama adalah produksi. Apa itu produksi? Amatilah kegiatan ekonomi perajin gerabah. Seorang perajin akan mencari tanah liat sebagai bahan baku. Tanah liat ini diolah menjadi berbagai bentuk, misalnya gerabah. Gerabah yang sudah dibuat akan dijemur kemudian dibakar. Proses akhir gerabah tersebut diwarnai, kemudian dijual kepada konsumen. Dari ilustrasi tersebut dapat dikatakan seorang pengrajin telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen, ya. Produsen. Coba kamu berikan contoh kegiatan produksi yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. Apa saja? Silahkan jawab di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkan memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, ataupun gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup secara memuaskan. Sementara itu, bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kesejahteraan hidup. Sahabat sekolah, kemudian kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi, ya. Distribusi. Nah, setiap hari kamu makan dan menggunakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu daerah tertentu. Pakaian juga diproduksi di daerah tertentu, ya. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen tadi ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor, ya. Distributor itu orangnya. Kalau distribusi adalah kegiatannya. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai konsumen dengan cara yang cepat dan tepat. Sahabat sekolah, yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Nah, perhatikan aktivitas teman sekolah kita waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah. Jajan di kantin dan makan bekal termasuk kegiatan konsumsi, ya. Tidak hanya menghabiskan barang. Kegiatan yang dapat mengurangi nilai guna barang juga termasuk kegiatan konsumsi. Misalnya, kamu mengenakan seragam dan sepatu ketika sekolah, itu termasuk konsumsi. Konsumsi diartikan
kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Nah, pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dengan mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan yang optimal. Ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup sejahtera. Nah, sahabat sekolah, tiba waktunya kamu mengerjakan tugas. Nah, seperti biasanya di sekolah ada tugasmu ya. Tugasmu ada dua. Yang pertama, menurutmu apa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Nah, kamu jawab ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? Bagaimana penjelasanmu? Kamu jawab di buku tugasmu atau bisa kamu tulis di kolom komentar. Oke, cukup sekian ya. Nah, sahabat sekolah, cukup sekian video hari ini, bersambung ke video pembelajaran berikutnya. Tetap di channel ini ya. Nah, semoga video hari ini bermanfaat bagi belajarmu di rumah atau dalam kamu menambah materi pelajaran. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Salam semangat luar biasa. Terima kasih.